Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Anak memiliki peran penting bagi sebuah peradaban. Kemajuan suatu bangsa dan peradaban ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dan bergantung pada apa yang dialami anak-anak saat ini. Investasi berupa bekal ilmu pengetahuan yang diajarkan, budi pekerti, kualitas lingkungan, dan kesehatan akan dituai oleh peradaban bangsa tersebut di masa depan. Di sisi lain, pentingnya investasi masa depan ini menuntut sejumlah prasyarat, antara lain pemenuhan hak anak. Namun, pemenuhan hak anak masih menjadi tantangan yang begitu besar bagi negeri ini. Saat ini, marak sekali terjadi kasus kekerasan terhadap anak, baik itu fisik, seksual, penganiayaan emosional, dan penelantaran terhadap anak, menyebabkan banyak pihak menyerukan anti kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah, lingkungan sekolah, dan tempat anak berinteraksi. Yang membuat lebih miris, pelaku kekerasan terhadap anak justru berasal dari orang-orang yang kenal dengan korban, seperti orang tua kandung dan angkat, guru, kerabat dekat, dan teman. Tak mengherankan, kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari sampai September 2022 tercatat sebanyak 3.164 kasus. Usaha perlindungan terhadap anak di Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini sudah ditegaskan bahwa diperlukan pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual, yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Melindungi anak dari kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi menjadi tanggung jawab setiap orang. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Yuk simak. Yang pertama, orang tua perlu mengajarkan terlebih dahulu bagaimana cara menghadapi situasi yang membuat anak tidak nyaman, seperti anak dapat berteriak, lari meninggalkan tempat kejadian, dan lain-lain. Yang kedua, orang tua membiasakan berkomunikasi yang baik dengan anak, agar anak memiliki kepercayaan pada orang tua untuk menceritakan apapun yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, memaksimalkan pendidikan budi pekerti baik di rumah maupun di sekolah. Dan yang keempat, sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah memiliki asesmen atau penilaian terhadap perilaku anak. Nelson Mandela, mendiang Presiden Afrika Selatan itu menyatakan untuk mengetahui jiwa atau karakter suatu masyarakat dapat dilihat dari cara masyarakat itu memperlakukan anak-anak dan generasi mudanya. Untuk itu, mari kita sama-sama berusaha mengupayakan penghapusan pelanggaran hak terhadap anak dan kekerasan terhadap anak untuk masa depan mereka dan Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan pada anak untuk masa depan kami dan Indonesia yang lebih baik. Salam Pancasila.